Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taski dengan NIM 11950 110012. Saya berasal dari kelas 4B, yang mana di sini saya akan melanjutkan UAS tahap 2, yaitu presentasikan bab di materi database Oracle. Selanjutnya kita masuk ke subbab 10.1, yaitu landasan subquery. Kita masuk ke materinya. Dasar subquery yaitu subquery adalah pernyataan select yang tertanam klausa pernyataan select lain. Subquery berjalan satu kali sebelum query utama. Hasil subquery digunakan oleh query utama atau outer. Subquery dapat diposisikan di sejumlah klausa SQL, termasuk klausa where, klausa having, dan klausa from. Sintaks pada subquery adalah select underscore list from table, where expression operator select underscore list, dan from table. Nah, di sini ada pernyataan select dalam tanda kurung adalah query inner atau subquery. Pernyataan ini berjalan lebih dulu sebelum query outer. Ini dia jadi dapat dikatakan tanda kurung ini query inner. Kemudian panduan untuk menggunakan subquery. Pertama, subquery disertakan dalam tanda kurung. Subquery ditempatkan di sisi kanan ketentuan perbandingan. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Hanya satu klausa order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select. Jika digunakan, ini harus menjadi klausa terakhir di query outer. Subquery tidak dapat memiliki klausa order by-nya sendiri. Salah satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query. Dua tipe subquery. Dua tipe subquery adalah subquery satu baris yang menggunakan operator satu baris. Ini besar dari sama dengan, besar sama dengan, kecil sama dengan, kecil besar. Terus besar kecil ini besar sama dengan, dan menghasilkan hanya satu baris dari query bagian dalam. Subquery beberapa baris yang menggunakan operator beberapa baris, in, any, all, dan mengembalikan lebih dari satu baris dari query inner. Contoh pada subquery adalah bagaimana jika kita ingin mencari nama karyawan yang telah direkrut setelah Peter Vargas. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah jawaban pertanyaan, kapan Peter Vargas direkrut? Setelah kita mengetahui tanggal perekrutan, maka kita dapat memilih karyawan tersebut yang tanggal perekrutannya setelahnya. Nah, sekarang ini sudah ada script untuk mengeceknya, kemudian kita langsung saja praktekkan. Kita connect dulu, connect sistem, share password, kemudian kita buat user, create user UAS 2 MT4B, identified 123, identified by 123. Create, kemudian kita kasih akses grant all privilege to UAS 2 MT4B. Kemudian kita connect
ke connect UAS 2 MT 4G password 123. Nah, kemudian kita upload dulu bagian isi dari database-nya. Saya telah letak di D, itu namanya ini UAS 2 MSASI 4B, dan add D sama dengan UAS 2 MSASI 4B dot .pl. Kita tunggu saja. Oke, maka kita sudah import datanya. Kemudian di sini saya sudah membuat file SQL juga, tapi masih kosong dengan nama bab 10. Maka di sini kita masukkan pernyataan select name, date from employees where date like date. Ini kita bawah date from where name, kita cari nama Vargas. Kita cek kembali select first name, select last name, hire date from employees where hire date, select hire date from employees where last name. Kita save, kemudian kita import datanya. Oke, kita import datanya bab 10.ul. Maka akan ketemu setelah menjadi karyawan sendiri setelah Peter Vargas. Nah, ini dapatlah hasilnya ini Eleni, Kimberly, Kevin, Diana. Nah, mungkin kita bisa satu contoh. Mungkin kita ambil last name-nya di Grand ya. Grand. Setelah Grand dapat kembali, maka hasilnya dapat yaitu Eleni, Kevin. Maka Kimberly dan Diana itu Kimberly itu Grand ya. Berarti Diana yang enggak ada. Berarti yang kita buat itu benar ya. Selanjutnya kita lanjut. Subquery dan null. Jika subquery mengembalikan nilai nol atau tanpa baris, query author mengambil hasil subquery null dan menggunakan hasil ini di clause-where-nya. Query author tidak akan menghasilkan baris karena membandingkan semua nilai dengan null yang selalu menghasilkan null. Nah, maka di sini kita dapatlah select last name from employees where department ID sama dengan select department ID from employees. Mungkin kita bisa coba, mungkin pesan datanya itu data not found. Apakah ada atau tidak? Select, hapus,
from this. Di sini department ID sama dengan select department from employees last name Grand ya. Kita coba apakah error atau tidak. Maka tidak ada ya. Ini di sini pesannya data not found. Juga di sini data not selected. Maka barisnya tidak ada. Kemudian kita lanjut. Subquery dan null. Siapa yang bekerja di departemen yang sama seperti Grand? Department ID Grand adalah null sehingga subquery menghasilkan null. Query outer kemudian mengganti nilai ini di klausa where department ID sama dengan null. Query outer tidak menghasilkan baris karena membandingkan semuanya dengan null menghasilkan null. Mungkin ini yang tadi kita bikin, mungkin kita bisa ganti dengan Vargas. Apakah ada data? Kita mencoba saja. Ada ya. Indigrannya enggak ada. Kita lanjut. Kita lanjut ke subbab kedua, yaitu subquery satu baris. Fakta tentang subquery satu baris. Subquery tersebut menghasilkan hanya satu baris. Menggunakan operator perbandingan sama dengan besar sama dengan besar dari besar sama dengan besar. Terus ini kecil ya, kecil sama dengan besar sama dengan kecil besar. Lalu menyertakan subquery dalam tanda kurung. Menempatkan subquery di kanan ketentuan perbandingan. Fakta subquery tambahan. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Hanya satu klausa order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select, dan jika disebutkan, ini harus menjadi klausa terakhir di pernyataan select. Satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query. Kemudian subquery dari tabel berbeda. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Siapa yang bekerja di departemen pemasaran? Nah, hasil dari subquery-nya yaitu departemen 20, yaitu departemen ID-nya yaitu 20, yang bekerjanya yaitu Arsen dan Pay. Maka kita langsung coba saja select as name job ID department from employees where department ID select department ID from department where department ini department name. Ini kita ganti marketing ya, pemasaran, marketing, order by job. Kita coba saja apakah perintah ada. Maka hasilnya yaitu sama seperti ini ya. Dia di departemen ID-nya 20, terus job ID-nya marketing man, terus marketing RIP, itu Hardchain dan Pay. Kemudian kita coba di datanya itu ada bagian
select from text. Mungkin kita bisa ganti mungkin di IT ya, kita ambil mungkin di IT dulu, departemen IT, kalau nggak salah IT. Nggak ada. Ya mungkin dia mengecek marketing saja. Dan subquery mencari departemen untuk marketing adalah outer menggunakan department ID yang dikembalikan untuk menampilkan baris dari tabel karyawan. Nah, di sini subquery dari tabel berbeda. Lebih dari satu subquery dapat mengembalikan informasi query outer, yaitu dengan ini. Kita contohkan saja plus select, hapus saja biar nggak select and job di department ID from employees where job ID sama dengan text job ID from is ID dengan satu persatu department ID dengan department ID from the verification ID 1500. Kita coba upload where di sini where oh ini tidak pakai S, maka hasilnya ketemu di Rajas ya, Rajas, Daves, Matos, Vargas. Yang mana job ID mesti clerk, salary-nya 3.500, 3.100, 2.600, 2.500 di departemen ID-nya 50. Oke, kita dapat hasilnya. Kita lanjut. Subquery pertama menghasilkan job ID karyawan 141. Subquery kedua menggunakan tabel departemen untuk mencari departemen ID location 1500, yaitu 50. Query outer kemudian mengembalikan baris dari karyawan yang cocok dengan nilai tersebut. Catatannya itu dalam contoh ini setiap departemen berlokasi di hanya satu lokasi yang aman untuk menggunakan query satu baris. Jika departemen dapat berada di beberapa lokasi, kita perlu menggunakan subquery beberapa baris. Fungsi group di subquery yaitu fungsi group dapat digunakan untuk di subquery. Fungsi group tanpa klausa group by
di subquery menghasilkan satu baris. Query di slide berikut dapat menjawab pertanyaan karyawan mana yang mendapatkan gaji rata-rata lebih sedikit. Di sini fungsi grup di subquery terlebih dahulu mencari rata-rata gaji untuk semua karyawan. Query outer kemudian menghasilkan karyawan dengan gaji kurang dari rata-rata. Kita coba select assignment from employees where salary the AVG. AVG ini mungkin ini rumus rata-rata ya. Salary from the yang terselect itu adalah 12 rows, 12 baris, yang mana di dalamnya ada Wellen, Git, salary-nya di sini. Ya. Hasil yang kita buat tadi benar ya. Di hasil dari AVG salary-nya 8775. Kemudian kita lanjut. Subquery di dalam klausa having. Query juga dapat diletakkan di klausa having. Ingatlah bahwa klausa having mirip dengan klausa where, kecuali bahwa klausa having menyertakan fungsi grup seperti min, max, atau AVG. Kemudian karena klausa having selalu menyertakan fungsi grup, subquery hampir selalu menyertakan fungsi grup juga. Kemudian contoh pada subquery adalah departemen mana yang memiliki gaji terendah yang lebih besar dari gaji terendah di departemen 50. Pada contoh ini subquery memilih dan menghasilkan gaji terendah di departemen 50. Kita coba saja. Cepat lagi. From the group by department being select min, select salary from employees where the department is coba, maka yang terselect itu department ID 90 yang pertama. Departemen ini berarti kosong ya yang pertama.
Dari 7.000 dan departemen ID kedua itu 90. Kemudian di bawahnya 110, berarti berhasil. Hasilnya 2.500. Oke. Nah, nih kita coba ganti ke di departemen ID 60. Yang dapatnya yaitu nih 60, 20, 110, 20, 10. Yang hilang, yang hilang berarti 60. Berarti yang ini mungkin 60 ya. Betul ya. Kemudian query author menggunakan nilai ini untuk memilih ID departemen gaji terendah dari semua departemen ya, yang gaji terendahnya lebih besar dari angka tersebut. Klausa having menghilangkan departemen dengan gaji min lebih rendah dari gaji min departemen 50. Nah, kita coba saja. Select department min salary from employees, group by department ID, having min salary. Mungkin sama ya. Kemudian kita lanjut ke subbab 10 di 3, itu subquery beberapa baris. Jadi kita masuk ke perbandingan query. Gaji siapa yang setara dengan gaji karyawan di departemen 20? Contoh ini mengembalikan kesalahan lebih dari satu karyawan terdapat di departemen 20. Subquery menghasilkan beberapa baris. Kita menyebutnya subquery beberapa baris. Nah, mungkin kalau bisa isi 20, apakah datanya muncul atau tidak? Betul ya. Tapi subquery satu baris menghasilkan lebih dari satu baris. First name ya. Oh, di sini kita ganti ya. Select first name from where salary sama dengan select salary. Kita coba select first name, last name from employees where salary, select salary from employees. Hasilnya mungkin tak masuk ya. Nih, kita lanjut saja. Masalahnya adalah tanda sama dengan pada klausa where dari query author. Bagaimana satu nilai dapat sama dengan atau tidak sama dengan lebih dari satu nilai dalam waktu bersamaan? Ini pertanyaan konyol kan. Mungkin kita mungkin karena itu dia nggak ketemu ya. Untuk alasan yang sama, kita tidak dapat menggunakan kecil dari atau
betul berasal dari di ketentuan Clausewitz. Karena tidak masuk akal untuk membandingkan satu nilai dengan beberapa nilai. Apakah 10.000 kurang dari 13.000 atau 6.000? Nah, ini kita lanjut. In any all. Subquery yang menghasilkan lebih dari satu nilai disebut subquery beberapa jenis karena tidak bisa menggunakan operator perbandingan satu baris sama dengan dari dan seterusnya. Kita memerlukan operator perbandingan yang berbeda untuk subquery beberapa jenis, yaitu in, any, all. Operator not dapat digunakan dengan ketiga operator tersebut. In. Operator in digunakan di dalam query outer Clausewitz untuk memilih baris tersebut yang menggunakan in dalam daftar nilai yang dihasilkan dari query inner. Misalnya, kita tertarik dengan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti karyawan di Departemen 90. Kita coba saja. Select last name, date from this where track ya or date in select extract year from hire date from employees where department ID has dan tuh kita coba, maka hasilnya yaitu ditemukan King ya, King, Kocar, Dehan, Wallen di tahun 1987. Mungkin ini tahun awal dia masuk ya. Mungkin misalnya kita ganti di Departemen 20, apakah nampil atau tidak? Ya, dia nampil di Departemen 20, yaitu Abel Davis Sarsen P. Coba kita ganti ke Departemen 50. Ya. Taylor, Grant, Morgos, Rajas, Davis, Matos. Ya, benar ya. Kemudian ini fungsi deextract dapat digunakan untuk mengekstrak bidang year, month, atau day dari tipe data date. In, query inner akan mengembalikan daftar tahun di Departemen 60 direkrut. Query outer akan mengembalikan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti tahun di daftar query inner. Select last name. Mungkin kita ini sama ya hasil yang tadi. Kemudian kita lanjut. Operator any digunakan ketika kita ingin membuat query outer Clausewitz untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria. Dari sedikitnya satu nilai dikumpulkan hasil subquery. Contoh yang ditampilkan akan menghasilkan karyawan yang tahun perekrutannya kurang dari 1 tahun dari karyawan yang direkrut di Departemen 90. Nah, kita cukup menambahkan atau from hire date in. Ini kita ganti jadi
disimpan. Apakah hasilnya sama? Ya, sama ya. Oh, ya. Oke. King, Pacar, Valen, Arnold, dan Hermes. Kemudian kita lanjut. Bagaimana bisa satu nilai sama dengan semua orang dari sebuah nilai? Kelas ini al jarang digunakan. Nah, kemudian kita masuk ke nilai 0. Misalnya terdapat satu nilai yang dihasilkan oleh subquery beberapa baris adalah 0. Tetapi nilai lainnya tidak. Jika in atau any telah digunakan query outer akan menghasilkan baris yang cocok dengan nilai 0. Nilai non-0 ya. Kita coba saja. Select class name employee from employee where in header ID from employee. Kita coba hasilnya yaitu king ya, king pacar to the manager 100 ya. Kita lanjut nilai 0. Jika al digunakan, query outer tidak menghasilkan baris karena al membandingkan baris query outer dengan setiap nilai dikembalikan oleh subquery termasuk 0 dan membandingkan semuanya dengan 0 yang menghasilkan 0. Maka di sini from employees ini kita ganti jadi all. Ini bisa kita coba. Maka nilainya 0 ya, tidak ada. Lanjut grouping by dan having. Seperti kita duga, klausa group by dan klausa having dapat digunakan dengan subquery beberapa baris. Nah, bagaimana jika kita ingin menemukan departemen yang gaji minimumnya kurang dari gaji karyawan lain yang bekerja di departemen 10 atau 20? Karena di sini last name-nya Valen, Arsen, V itu di departemennya masing-masing yaitu 10 dan 20. Nah, kita memerlukan subquery beberapa baris yang menghasilkan gaji karyawan di departemen 10 dan 20. Query outer akan menggunakan fungsi group min sehingga kita mengelompokkan grup query outer berdasarkan by ID departemennya. Nah, kemudian lanjut. Berikut ini pernyataan SQL-nya. Kita coba saja. Select department ID min salary from service group by department king min
salary. Oke, ini select salary from employee where department ID in 10,20 order by department. Kita coba kurang hasilnya yaitu ini ya, department ID 10 misalnya 4.100, mana di sini untuk nilai 7.000 misalnya kosong ya. Kemudian ini kita bisa coba 50, maka datanya bisa ditemukan. Oke, datanya bisa ditemukan 10, 50, 60 ya. Kemudian subquery multi kolom. Subquery dapat menggunakan satu kolom atau lebih. Jika mereka menggunakan lebih dari satu kolom, maka disebut subquery multikolom. Subquery multikolom dapat berupa perbandingan berdasarkan pasangan atau perbandingan bukan berdasarkan pasangan. Nah, di sini hasilnya employee ID, manager ID, dan department ID. Kita bisa coba. Select employee ID, manager, department ID from employees where the ID department ID in select manager ID department from employees in 474 and ID Martin 14. Oke, kita coba apakah datanya ditemukan. Select employee ID, manager ID, department ID from employees where manager ID, department ID in. Select manager ID, department ID from employees where in. Maka hasilnya ketemu employee ID, manager ID, dan department ID. Employee-nya itu 176, manager 149, dan departemen ID-nya 80.
Nah, lanjut lagi. Contoh di bawah menunjukkan subquery berdasarkan pasangan multikolom dengan subquery disorot dengan warna merah dan hasil pada tabel di bawah. Query mencantumkan daftar query yang manajer dan departemennya sama dengan manajer dan departemen karyawan 149 atau 174. Ya, ini hasilnya, ini kita import tadi. Nah, pertama, subquery untuk mengambil nilai manager ID dan departemen ID untuk karyawan dengan employee ID 149 atau 174 dijalankan. Nilai ini akan dibandingkan dengan kolom manager ID dan kolom departemen ID pada setiap baris di tabel employees. Jika nilai cocok, maka baris akan ditampilkan. Pada output, catatan karyawan dengan employee ID 149 atau 174 tidak akan ditampilkan. Nah, kemudian kita lanjut. Subquery multikolom bukan berdasarkan perbandingan jika menggunakan lebih dari satu kolom di subquery, namun subquery ini membandingkan dalam sekali waktu, sehingga perbandingan subquery dilakukan di subquery berbeda. Nah, kemudian kita coba saja mungkin where from where manager. Select from manager ID from employees where manager ID. Oke, tahap where manager ID in select manager ID from employees where employee in 149,174 ID in select department ID from the where employee ID in 149,179 and employee ID not in 149 174. Hasilnya mungkin bisa sama yang tadi. Ya, ini kita coba saja. Ya, ini sama ya hasilnya. Query mencantumkan karyawan manajer karyawan yang memiliki manajer ID yang sama dan departemen ID sebagai karyawan 149 atau 174. Hasil dari subquery pertama yaitu manajer ID 100 dan 1410. Hasil dari subquery kedua yaitu di departemen ID-nya sama-sama 80 ya. Oke. Nah, beberapa subquery dapat mengembalikan satu baris atau beberapa baris, bergantung pada nilai data dalam baris. Nah, bahkan jika terdapat kemungkinan terkecil tentang menghasilkan beberapa baris, pastikan kita menulis subquery beberapa baris.
kita bisa coba tes first job ID from where job from the where and earn. Salah ya. Terus hasilnya ya ketemu yaitu job ID-nya IT programming, mungkin Arnold Ernest Lawrence. Nah, di first name-nya itu kita coba apakah datanya sama. Kita mencari si where last name. Kita mencari first name. First name si Ernest ini Bruce ya. Maka hasilnya sama. Dia mencari kita ini kan tadi kan mencari data last name-nya. Kemudian kita masukkan data last name. Kemudian kita mencari data first name yaitu si Bruce. Bruce ini sama last name. Kemudian mungkin kita bisa coba satu tes lagi di Diana. Maka sama ya keluarnya. Nah, kemudian kita lanjut. Satu poin terakhir mengenai subquery, yaitu contoh siapa yang memiliki job ID yang sama seperti Ernest. Nah, berarti ini sama ya, IT programming. Subquery satu baris ini bekerja dengan benar karena hanya terdapat satu Ernest di tabel tersebut. Ya, namun bagaimana jika nanti bisnis merekrut karyawan baru yang bernama Susan Ernest? Itu mungkin jadi akan lebih baik menulis satu subquery beberapa baris. Sintaks subquery beberapa baris akan tetap bekerja bahkan jika subquery menghasilkan satu baris. Jika kita ragu, tulis subquery beberapa baris. Nah, job ID-nya mungkin kita masukkan in Ernest. Nah, klik first name. Ini karena dia hasilnya itu tetap sama yang tadi. Hasil dari query terdapat 2 orang. Kemudian ketika kita menggunakan any-all untuk membandingkan dengan daftar nilai, semua akan tetap bekerja bahwa hanya jika terdapat satu nilai daftar. Kemudian kita lanjut di subbab 10.4 yaitu subquery berkorelasi. Subquery berkorelasi, server Oracle menjalankan subquery
berkorelasi ketika subquery mereferensikan kolom dari tabel yang dirujuk di pernyataan induk yang bernama get baris kandidat dari query outer, di bawahnya execute. Query inner menggunakan nilai baris kandidat dan use nilai dari query inner untuk mengkualifikasikan atau mendiskualifikasi baris kandidat. Nah, di sini juga subquery berkorelasi dievaluasi satu kali untuk setiap baris yang diproses oleh pernyataan induk. Pernyataan induk dapat berupa pernyataan select, update, atau delete. Ini mungkin saya sudah jelaskan tadi. Kita lanjut. Contoh subquery berkorelasi. Gaji siapa yang lebih besar dari rata-rata gaji di departemennya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menulis subquery berkorelasi. Subquery berkorelasi digunakan untuk pemrosesan baris ke baris. Kita coba. Baris. From employee where very select AVG di salary from employee where di department ID sama dengan department ID coba, maka hasilnya ketemu 7 baris. Yang pertama Stephen, Sally, Eleni, Ellen, Kevin, Alexander, dan Michelle. Dan contoh subquery korelasi. Setiap subquery dijalankan satu kali untuk setiap baris query outer. Dengan subquery normal, query select ini berjalan terlebih dahulu dan satu kali menghasilkan nilai untuk digunakan oleh query outer. Nah, ini ya hasilnya. Baris diambil dari tabel karyawan. Gaji rata-rata departemen karyawan tersebut dihitung oleh subquery. Query outer membandingkan gaji karyawan dengan rata-rata untuk departemen mereka, dan jika gaji mereka lebih besar dari rata-rata untuk departemen tersebut, baris akan dihasilkan. Nah, baris berikutnya kemudian diambil dan diproses berulang. Nah, subquery berkorelasi berjalan satu kali untuk setiap baris yang ditentukan oleh query outer. Dengan kata lain, didorong query outer. Subquery berkorelasi di contoh ini ditandai dengan warna merah. Nah, ini tadi. Kemudian subquery berkorelasi berjalan benar-benar berbeda dari subquery yang tidak berkorelasi sebanyak mungkin. Ini didorong oleh query outer. Sehingga query outer dijalankan, baris pertama dihasilkan, dan untuk baris tersebut query inner dijalankan. Exist, not exist. Di subquery exist dan lawan katanya not exist merupakan dua klausa yang dapat digunakan ketika menguji kecocokan subquery. Pengujian exist untuk true akan mencocokkan hasil subquery. Untuk menjawab pertanyaan karyawan mana yang bukan manajer, terlebih dahulu Anda perlu menanyakan siapa manajer tersebut, dan kemudian bertanya siapa yang tidak ada not exist di manager ID. Pada contoh ini, subquery menyeleksi karyawan yang merupakan manajer query outer.
kemudian menghasilkan baris dari tabel karyawan yang tidak ada subquery. Nah, ini kita coba. Select as name as not a jar from employees M not is select from employees where the I am employed. Nah, maka hasilnya ketemu itu yang menyeleksi not a manager, Valen, Dietz, dan terakhir itu V. Kemudian kita lanjut. Jika query yang sama dijalankan dengan not in, alih-alih not exist, hasil akan berbeda. Hasil query ini menyarankan tidak ada karyawan yang juga bukan manajer, sehingga semua manajer yang telah kita ketahui sebagai true. Nah, mungkin ini bisa data not found. Kemudian penyebab hasil yang aneh tersebut karena nilai 0 dihasilkan oleh subquery. Salah satu baris di tabel karyawan memiliki manajer dan hal ini membuat seluruh hasil salah. Subquery dapat mengembalikan tiga nilai true, false, dan unknown. Nilai 0 dikumpulkan hasil subquery akan mengembalikan unknown yang tidak dapat dievaluasi sehingga tidak dilakukan. Exist, not exist. Di subquery hati-hati dengan 0 di subquery ketika menggunakan in atau not in. Jika Anda tidak yakin apakah subquery akan menyertakan nilai 0, baik menghilangkan 0 dengan menggunakan not di clause where. Contoh, where emp manager id is not null, atau menggunakan not exist agar aman. Clause with, jika kita harus menulis query yang sangat berkompleks dengan gabung dan agresi yang digunakan berkali-kali, kita dapat menulis bagian-bagian berbeda dari pernyataan sebagai block query dan kemudian menggunakan block query yang sama dan pernyataan select. Recall memungkinkan kita untuk menulis subquery bernama dalam satu pernyataan tunggal selama kita memilih pernyataan dengan kata kunci with. Clause with mengambil dari satu atau lebih block query yang dapat menyimpan hasil di itu untuk yang menjalankan query. Lanjut ke clause with. Clause with meningkatkan kerja. Clause with membuat query lebih mudah dibaca. Sintaks untuk clause with adalah sebagai berikut. With subquery name as subquery, subquery name as subquery. Select column list from table subquery name view where condition is true. Tulis query dengan persyaratan berikut, mana tampilkan daftar nama belakang yang bukan manajer. Untuk membuat query ini, pertama-tama kita perlu mendapatkan daftar manajer it dari tabel karyawan. Lalu kembalikan nama-nama karyawan ID karyawannya tidak ada di daftar manajer. Kita bisa membuat subquery bernama menggunakan clause with untuk mengambil manajer ID dari tabel karyawan. Maka permintaan di luar akan mengembalikan karyawan yang tidak muncul di daftar itu. Yang mana di sini ada clause with manager as select distinct manager ID from employees
where manager ID is not null. Select last name as not a manager from employees where employees not in. Select from managers, maka hasilnya seperti ini. Nah, baiklah, itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.